Hai semua, di video hari ini Ibu mau cerita soal kemarin waktu ketemu sama dokter KKTK dan dokter genetik. Jadi kemarin waktu ketemu dokter KKTK, Ibu konsultasi soal tumbuh kembang hasil ya. Menurut dokter KKTK itu tumbuh kembang hasil udah mulai bagus karena dia udah mulai bisa membedakan warna, membedakan bentuk, menyusun-nyusun gitu. Pokoknya kemarin itu hasil dites banyak hal. Ini Ibu coba pakai audio, semoga suaranya bagus ya. Juga konsul soal postur tubuhnya hasil ya. Jadi postur tubuh hasil itu kalau berdiri dia agak miring, terus kadang-kadang dia suka tengleng. Nah, itu menurut dokter harus di terapi lagi supaya postur tubuhnya tuh bisa diperbaiki kalau di terapi. Tapi sayangnya hasil nggak bisa terapi, soalnya ayahnya udah nggak bisa lagi nganterin bolak-balik buat terapi, yaitu karena dia udah dapet teguran 3 kali ya, karena terlalu sering izin nganter anak ke rumah sakit. Ya, Ibu juga konsultasi ya soal hasil waktu makan anak Klebsiella, kalau ada yang inget. Nah itu menurut dokter sih, kalau sejauh ini kan ini udah sekitar beberapa bulan ya dari kejadian, itu katanya sih aman ya, kemungkinan udah keluar lewat pup. Cuman untuk memastikan kalau mau di rongsen katanya. Tapi berhubung kita dananya nggak ada di rongsen, jadi kita nggak rongsen, ayahnya nggak mutusin buat rongsen. Walaupun mungkin bisa di cover PJS kayaknya deh kalau nggak salah ya. Tapi ayahnya mutusin buat nggak rongsen karena itu prosesnya bakalan panjang. Soalnya berdasarkan pengalaman yang sebelumnya ya, dulu kan Hana juga pernah di rongsen dan itu prosesnya panjang. Dan ayahnya tuh nggak bisa libur terlalu sering, dan ini aja kita baru ketemu dokter KKTK dan dokter genetik itu setelah beberapa bulan gitu. Setelah beberapa bulan ayahnya ditegur. Karena kalau nggak kayak gitu, ya kita ntar takutnya nggak bisa lagi ngantar hasil ke rumah sakit. Padahal kita masih butuh konsultasi dokter, masih butuh beberapa pemeriksaan dari dokter gitulah. Jadi biar nantinya nggak ribet, ya udahlah ditunda gitu loh. Sayangnya ya perusahaan Indonesia itu tidak begitu peduli pada keluarga karyawan. Mereka hanya peduli pada karyawan, dan itu juga nggak peduli 100% gitu. Kayak misalnya contohnya kasus kita ya, saya bahkan lahiran aja itu ayahnya cuma libur 1 hari doang. Jadi kayak waktu saya lahiran Hazel, Hana, itu ayahnya cuma libur sehari doang. Jadi waktu lahiran Hana hari ini misalnya saya lahiran, besok dia udah masuk kerja. Begitu juga waktu lahiran Hazel lahirnya malam kan, kebetulan dia besoknya tuh hari ini dia kerja setengah hari. Nah setengah hari berikutnya dia pulang karena saya udah kontraksi aktif kan. Terus besoknya dia libur, tapi hari berikutnya dia udah kerja lagi. Nah kayak gitu, sayang banget ya perusahaan Indonesia itu tidak peduli dengan keluarga karyawan. Padahal kan karyawan kan sangat butuh keluarganya untuk tetap bisa bekerja secara maksimal. Ada kakak Hani. Mau makan apa? Biskuit. Tunggu sebentar ya. Bukain biskuit buat kakak Hani. Nah setelah itu balik lagi ya ke dokter KKTK. Jadi kemarin itu hasil dites beberapa gitu, ibu nggak begitu memperhatikan waktu dites karena hasil waktu dites itu sama ayahnya. Dan ditesnya juga ibu yang dites tes yang ibu lihat tuh cuma sekedar membedakan warna, bentuk, terus udah itu mengikuti arahan yang kayak gitu deh yang ibu lihat ya. Tapi berikutnya ibu nggak lihat. Terus dia juga tanya jawab sama dokter hasilnya, terus dia jawab juga, tapi beberapa jawaban dia malu gitulah. Nah terus juga ibu konsultasi soal suspek sindromnya Hazel. Jadi menurut dokter memang Hazel tuh mengarah ke beberapa sindrom, dari bentuk mata, terus bentuk
bentuk hidung, bentuk wajah, mulut, telinga dan sebagainya macamnya. Nah, ibu minta dirujuk ke dokter genetik kan. Karena berdasarkan saran dari temen ibu itu, mamanya adik Meisya, itu kan mereka udah melalang buana ke dokter mana aja. Jadi katanya mendingan ke dokter genetik, coba bun konsul sama dokter genetik gitu. Karena kan yang bisa menegakkan diagnosa itu katanya dokter genetik. Soalnya adik Meisya juga ke dokter genetik karena dia juga diagnosa suspek sindrom waktu itu. Alhamdulillahnya dokter KKTK kasih surat rujukan untuk ke dokter genetik ya, langsung. Iya boleh bu katanya gitu. Karena kan saya pengen mastiin gitu loh, kok diagnosanya suspek itu kan diduga. Suspek sindrom itu artinya baru dugaan kalau hasil ini ada kelainan sindrom, cuman belum bisa dipastikan sindromnya sindrom apa. Walaupun saya waktu itu sempat lihat ya, dokter tuh ngecek beberapa sindrom gitu loh. Cuman untuk memastikannya itu kita harus ketemu dokter genetik dan harus pemeriksaan kromosom. Awalnya dokter Citra nyuruh pemeriksaan kromosom melalui susun tulang belakang. Tapi pas kita konsul ke dokter genetik, nah itu beda lagi. Jadi sebelum ke dokter genetik, ibu mau ngakhirin ke yang dokter Citra ya, dokter KTK. Nah, setelah itu ibu juga Hazel juga dicek postur tubuhnya waktu dia berdiri berpegangan, karena Hazel kan udah bisa berdiri berpegangan ya. Jadi dicek gitu postur tubuhnya. Terus juga ibu ngomong kalau Hazel ini pakainya sepatu ortopedi, dan ternyata dokter KKTK saranin lebih baik pakainya yang Alvo gitu, karena postur kakinya Hazel itu bagian telapak kaki dia selain flat foot juga dia tuh nggak seimbang kakinya. Gimana ya, miring gitu loh kalau berdiri. Jadi kalau kita napak kakinya itu kan napak plek begitu ya. Nah kalau Dede Hazel tuh enggak, dia tuh miring begini kakinya. Dan ini nggak bagus. Jadi harus pakai sepatu yang untuk kakinya supaya kakinya tuh membaik, biar nggak miring begini terus gitu loh. Maafkan kalau suara ibu agak bindeng ya, soalnya ibu lagi gak enak badan, ini lagi radang. Lanjut ke dokter genetik ya. Kali dokter genetik ini ibu konsultasikan soal suspek sindromnya. Jadi sebelum ke dokter genetik itu kita harus ke laboratorium untuk minta jadwal dokter genetik. Nah nanti bakalan dikasih jadwal untuk konsul ke dokter genetik. Sayangnya dokter genetik ini cuma bisa konsultasi doang pakai BPJS. Kalau untuk tindakan dokter genetik tidak bisa memakai BPJS ya, harus bayar pribadi. Jadi untuk pemeriksaan medis dokter genetik itu tidak bisa di cover BPJS, harus bayar pribadi. Tapi kalau untuk konsultasi itu masih bisa di cover BPJS. Nah, kemarin itu kan kita ketemu dokter genetik. Di dokter genetik ini Hazel dicek ya secara fisik ya. Sayangnya Hazel nggak mau rebahan di kasur pasien gitulah yang ada di ruang dokter. Karena dia udah nangis duluan sebelum ketemu dokter. Jadi Dede Hazel nih kalau ketemu dokter dia selalu nangis. Gak tau kenapa, tapi ntar beberapa menit kemudian dia udah gak nangis lagi. Sepertinya dia trauma karena tiap ketemu dokter disuntik. Lalu memeriksa kayak bentuk mata Hazel, bentuk wajah, bentuk hidung, bentuk mulut, bentuk telinga, bentuk tangan, bentuk kaki yang seperti itu. Terus juga dokter nanyain udah bisa ngomong apa belum, terus kalau pegang-pegang sesuatu udah bisa apa belum, terus kakinya bagaimana, kalau berdiri udah bisa berdiri atau belum, kayak gitu. Jadi ibu ceritakan semuanya secara detail dan apa adanya, nggak ibu tutupin, jadi bener-bener apa adanya. Dokter juga nanyain silsilah keluarga ya, silsilah keluarga saya, silsilah keluarga ayahnya Hazel. Nah jadi itu ditanyain dari orang tua, terus saudara-saudaranya itu ditanyain. Kayak ayahnya Hazel itu 5 bersaudara, yang kakak nomor 3 itu sudah meninggal ya. Kakak nomor 3 itu laki-laki, meninggal waktu usianya masih anak-anak, masih kecil.
Kalau saya sendiri itu 2 bersaudara doang. Jadi saya anak pertama, adik saya ada 1 cowok. Sedangkan di keluarga ayahnya Hazel itu ada kakak pertama laki-laki, kakak kedua perempuan, kakak ketiga yang meninggal laki-laki, kakak keempat itu laki-laki, dan ayahnya Hazel tuh yang paling kecil. Jadi saya anak pertama, ayahnya Hazel anak yang paling kecil, anak bontot. Nah itu juga ditanyakan, saya juga nggak tahu kenapa itu ditanyakan. Tapi yang pasti menurut dokter ini untuk nanti konsultasi hasil pemeriksaan berikutnya. Nah jadi sama dokter ini Dede Hazel disarankan untuk pemeriksaan kromosom tapi melalui darah. Nah ternyata beda ya. Kalau yang waktu KKTK itu melalui susun tulang belakang, tapi kalau dokter genetik suruhnya melalui darah dulu untuk memastikan apakah bisa dideteksi melalui darah ataukah tidak. Sama pemeriksaan apa ya ibu, lupa deh itu. Nanti ibu bakalan tulis ya di sini ya. Pemeriksaan apa satu lagi tuh melalui darah juga. Terus yang ibu lihat di kertas laboratorium itu pemeriksaan darahnya lewat darah tepi. Ibu juga nggak begitu ngerti, yaitu yang ngerti orang laboratorium dan dokter ya. Lalu juga pemeriksaan ini tidak di cover BPJS. Jadi bayar ya. Kalau menurut dokter sih sekitar 1,8 juta, tapi taruhlah kita gendepin jadi 2 juta untuk ya jaga-jaga aja gitu. Katanya sih sekedar laboratorium ini doang yang bayar yang bayar 1,8 atau 2 jutaan. Yang lainnya nggak bayar, kata dokter sih begitu. Lalu kalau untuk pemeriksaan kromosom melalui sum-sum tulang belakang, ternyata itu bisa di cover BPJS, tapi melalui seleksi ya. Jadi misalnya gini, misalnya 10 orang mendaftar untuk melakukan pemeriksaan kromosom melalui sum-sum tulang belakang. Nanti akan dipilih 2 orang yang beruntung buat melakukan pemeriksaan kromosom tersebut yang melalui sum-sum tulang belakang ya. Dan itu gratis di cover dengan BPJS. Begitu kalau yang susut tulang belakang. Menurut informasi dokter, terus juga itu ibu nanya beberapa perawat dan juga ibu nanya juga sama terapis ya. Jadi begitu. Ternyata tuh nggak mudah, nggak mudah untuk melakukan proses ini gitu. Kita jujur aja kita belum ada dana untuk melakukan pemeriksaan kromosom ya, karena ini udah mau lebaran. Terus hasil nanti bangun ya bu. Nanti bangunin ke sahur. Iya, karena ini kan udah mau puasa, Besok udah puasa. mau lebaran. Terus juga anak-anak sekolah, jadi tuh kayak pengeluaran tuh banyak gitu loh. Terus belum lagi kondangan. Kayaknya tuh nabung juga kayaknya nggak bakalan mencukupi. Karena belum nabung aja udah kepake buat yang lain gitu. Aduh malah jadi curhat gitu. Kalau pada curhat ya. Kalau mau ke laboratorium kata dokter itu langsung aja ke laboratorium, nggak usah ke administrasi. Beda kalau konsultasi sama dokter ya, atau kalau mau terapi itu harus konsultasi dulu. Harus ke administrasi dulu kalau kita mau konsultasi dokter atau mau terapi. Tapi kalau ke laboratorium kita langsung aja ke laboratorium dan nggak perlu melewati administrasi. Jadi administrasi nanti di laboratorium karena berbeda gitu, beda jalur kata dokternya. Alhamdulillah ya dokternya tuh ramah ya. Dokter rumah sakit itu ramah-ramah, dokter KKTK ramah, dokter neurologinya juga ramah, dokter genetik juga ramah, laboratoriumnya juga ramah. Lalu yang di dokter radiologi juga ramah. Jadi semua dokter yang di rumah sakit itu ramah-ramah insya Allah ya. Sejauh pengalaman ibu itu dokter-dokter semuanya ramah, jadi jangan takut. Lalu kalau untuk pemeriksaan, jadi siapapun itu pemeriksaan dan rujukannya ketemu dokter satu, itu cuma bisa ketemu dokter satu. Jadi kalau misalnya kalian dapat rujukan ketemu dokter neurologi, jadi kalian harus langsung ketemu dokter neurologi. Tidak bisa diganti dengan dokter KKTK atau dokter laboratorium atau dokter
radiologi itu nggak bisa. Jadi kalau sudah rujukannya dokter neurologi, ya neurologi dulu temuin. Nanti kalau udah ketemu dokter neurologi, kalian bisa minta rujuk ke dokter yang lain. Jadi minta suatu rujukan. Dan sebelum konsultasi ke dokter berikutnya, kita harus minta jadwal dulu ketemu dokter ya. Jadi itu ada bagian ruang setelah administrasi, ada bagian ruang kayak ruang suster gitu. Nah di situ kalian minta nomor HP juga, jadwal ketemu dokter. Karena kalau kita nggak minta jadwal, kita bakal susah ketemu dokternya gitu loh. Jadi pastikan setelah di administrasi pertama, pastikan kalian minta nomor WhatsApp bagian dokter ya, dokter yang bakal kalian temuin. Lalu minta juga jadwal ketemu dokter. Dan kalau bisa si pemberi jadwal itu suruh WA ya, supaya nantinya dia nggak lupa. Karena ada kadang suka lupa gitu. Kayak kemarin itu waktu hasil ketemu dokter KKTK itu, kalau saya nggak WA dulu itu nggak bakalan dapet jadwal ketemu dokter. Karena tuh dokternya full terus, pasiennya tuh nggak cuma 1-2, banyak dari Sabang sampai Merauke pasiennya itu. Jadi harap maklum kalau misalnya mau ketemu dokter, kalian harus antri, kalian harus jadwal dulu gitu. Itu wajar sih, karena juga kita pasien BPJS kan, dan pengguna BPJS itu kan banyak yang ngebludak gitu loh. Dan anak-anak spesial tuh nggak cuma 1-2, banyak gitu. Dan jenisnya juga beda-beda, macam-macam. Nggak cuma kayak yang Dede Hazel doang, atau kayak yang sindrom cuman 1-2 sindrom doang, itu enggak. Atau cuma kelainan jantung doang, itu enggak, banyak macamnya. Bahkan hidrosefalus dari yang ringan sampai yang berat sekalipun itu ada semua gitu. Itu aja sih Bun, sharing saya ya Bun ya. Saya bikin video ini sekadar untuk sharing atau cerita gitu, untuk saya pribadi dan untuk mungkin orang-orang yang membutuhkan informasi ini, bahwa ada loh anak dengan pemeriksaan demikian gitu. Anak dengan kebutuhan yang spesial seperti Hazel tuh ada gitu. Karena yang seperti kita tahu ya, masyarakat kita ini masih tabu sekali soal ini, masih sangat awam gitu. Jadi kalau nggak ada orang yang seperti saya atau seperti bunda-bunda hebat lainnya yang mau speak up dan sharing ke dunia sosial media, kalian nggak bakalan tahu. Beberapa teman saya juga nggak tahu dan bahkan baru tahu, dan bahkan baru cari tahu setelah saya sharing. Sebelumnya mereka bahkan nggak tahu gitu. Dan ini semoga bermanfaat ya. Ini bukan ilmu, tapi saya cuma menginformasikan bahwa hal demikian ada, dan mohon dipahami dan mohon dimaklumi. Karena anak-anak seperti Hazel ini itu bukan kemauan kita, tapi itu sudah takdir dan kehendak dari Yang Maha Kuasa ya. Itu sudah jalan hidupnya yang sudah diatur dengan Tuhan, yang dimana kita tidak bisa ikut campur dan kita tidak bisa merubah itu. Kita hanya bisa memperbaiki, tapi tidak bisa merubah itu. Nah, sekian dulu video hari ini ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Hari ini Ibu ditemenin sama kakak Hani, karena Dede Hazel sama ayahnya lagi ngambil paket di tempat kerja ayahnya.